Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya, Uten Sutendi, dalam program Tokoh Berpengaruh. Kali ini saya senang sekali berada di rumah dinas Bapak Wali Kota Tangerang Selatan. Saya sering menyebutnya dengan Bang Ben. Nama sebenarnya Benyamin Dapni. Selamat sore Bang Ben. Selamat sore Kang Uten. Salam sehat. Senang sekali nih, sudah lama nggak ngobrol-ngobrol rileks kayak gini nih. Betul. Sehat ya Bang Ben ya? Alhamdulillah Kang. Agak gemukan dikit sekarang. Ya memang begitulah, susah menurunkan rupanya. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih ya, ngobrol-ngobrol apa kira-kira nih? Ini banyak sekali di luar yang apa menjadi isu ya gitu. Tapi kita coba tarik soal Banten ya, karena ini terkait dengan saya sedang mengumpulkan tokoh-tokoh Banten yang kita anggap berpengaruh, kira-kira gitu. Saya dengar Bang Ben juga ada terah Banten ya? Katanya begitu Kang. Katanya sih. Iya kata bapak saya. Ceritanya gimana itu? Jadi saya, kemudian bapak saya itu, ibunya itu Siti Nurhaya, kemudian bapaknya Siti Nurhaya itu Abu Kasim. Bapaknya Abu Kasim itu nyangkutnya ke Lengkong Kiai. Lengkong Kiai, di situ ada Uyut Yunus, kami menyebutnya biasa Uyut Yunus, ada Uyut Sueb di sana. Nah, saya dari Uyut Yunusnya. Waktu kalau Lengkong Kiai kan tempatnya para ulama dan para wali di Banten itu. Iya begitu. Jadi memang betul dugaan saya pasti ada terah ke orang-orang besar di sana, termasuk tokoh-tokoh di Tangerang Raya kayak Pak Wahidin Halim juga dari sana. Iya. Kan di sana ada Arya Wangsakara, ada Ki Mustaqim, ada dan beberapa. Kalau Bang Ben itu kemana nyangkutnya? Ke Arya Wangsakaranya. Arya Wangsakara. Dari Uyut Yunus itu nyangkutnya ke atasnya lagi dua tingkat ke atasnya itu lagi ke Arya Wangsakara gitu. Dan itu pendiri Tangerang ya? Iya. Cucunya ya gitu? Iya betul. Sering ke sana Bang Ben ya? Artinya ziarah? Iya. Beberapa kali saya ke sana, tapi belakangan ini agak jarang. Bukanlah biasa. Saya dulu waktu masih banyak keluarga yang ya misalnya Kak Heri di sana, sekarang udah almarhum beliau, kemudian juga ada beberapa keluarga di sana lah yang saya kenal. Jadi memang ada terah sebagai pemimpin ya. Begitu kira-kira. Tapi ada orang bertanya begini Bang Ben nih. Bang Ben nih kalau saya baca di CV-nya itu ada dua, birokrat dan politisi. Sebetulnya Bang Ben ini politisi apa birokrat? Saya politisi yang pensiunan birokrat. Gitu. Yang dilahirkan oleh birokrat. Mungkin itu lebih tepat kan? Politisi yang dilahirkan oleh birokrat. Dulu sempat jadi birokrat. Sempat jadi birokrat, hampir saya bekerja di pemerintahan kabupaten dari tahun 83 sampai tahun 2010 lah kira-kira. Terakhir di apa? Terakhir saya Pemda Kepala Dinas Tata Ruang. Oh, di Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang. Ketika menjadi politisi itu berhenti sebagai birokratnya? Jabatan pertama belum, jabatan kedua saya berhenti dari PNS-nya. Kapan pertama kali terjun sebagai politik? Sebetulnya mungkin saya uji cobanya tahun 2003-2024 waktu ditugaskan oleh Pak Bupati almarhum Pak Ismet Iskandar mendampingi Pak Triana sebagai calon wakil gubernur Banten. Di situ saya mulai belajar politik praktis lah. Tapi sebelum itu kan ya dulu aparatur sipil negara kan afiliasinya ke Golkar, saya ikut pendidikan ini itu dan seterusnya. Jadi calon wakil gubernur ya? Jadi calon wakil gubernur. Dan langsung waktu itu berhenti jadi birokratnya? Belum Bang. Waktu itu aturannya boleh? Bang sih boleh, izin aja dari izin dari pekerjaan dari jabatan aja. Waktu itu belum harus berhenti. Dulu waktu menjadi calon wakil gubernur itu memang ada niat, motif untuk menjadi seorang pemimpin di Banten? Begitu aja, karena saya tengah malam dipanggil sama Pak Ismet, Pak Bupati ke Pendopo, Boliho waktu itu. Tiba-tiba saya di fait accompli begitu, ini Pak Triana calon dari Tangerang.
mendampingi Pak Triana gitu. Tanpa saya tidak bisa ngomong AI gitu kan. Hanya saya minta waktu untuk konsultasi dengan keluarga. Ya keluarga menyerahkan kepada saya, ya akhirnya ya udahlah saya akhirnya jadi. Jadi bukan datang dari keinginan sendiri, bukan? Betul. Kenapa Bang Ben kesannya selalu begitu? Selalu bukan dari keinginan, tapi ditarik-tarik orang gitu. Ini kesannya ya? Iya. Kenapa begitu? Tapi memang betul. Tapi memang betul itu. Entah kenapa ya, karena mungkin saya lama sekali di birokrat kan. Itu kan punya fatsun, kepatuhan kepada pimpinan itu sangat tinggi lah sebagai etika birokrasinya gitu kan. Termasuk juga ketika mencalonkan diri menjadi wakil wali kota di Tangsel ya. Di Tangsel ya, bersama dengan Bu Airin pada waktu itu juga ada yang narik juga. Itu juga saya diminta oleh timnya Bu Airin mendampingi Bu Airin pada waktu itu. Dan ketika betul-betul ingin di politik kan ada harus masuk ke sebuah partai. Ya. Saya tahunya Bang Ben itu dulu pernah di Nasdem. Ya. Tiba-tiba sekarang di Gerindra. Iya. Begitulah karena memang masuk. Nanti besok kemana lagi gitu? Enggak kan, saya tetap di Gerindra aja kalau sekarang. Oh gitu. Nah artinya termasuk jadi wali kota kemarin dengan Bang Pilar itu juga karena ada motif atau karena dorongan dari pihak lain juga? Ya kalau jabatan pertama saya sebagai wali kota itu sudah sebuah sikap alamiah karena tanggung pekerjaan sebagai wakil wali kota yang saya anggap belum selesai, saya harus melanjutkannya dalam posisi decision maker gitu. Makanya saya berani maju mencalonkan diri pada waktu itu gitu. Iya. Itu sudah dari keinginan sendiri. Artinya Bang Ben itu mengalir ya? Mengalir, tepat sekali. Mengalir ya? Dari mulai jabatan struktural pertama tahun 85, 86, saya mengalir aja, tidak memaksakan diri. Asik banget itu begitu tuh. Nggak ada beban. Mengalir gitu. Kemudian ada yang mengalirkannya. Akhirnya ketemu gitu. Sampai akhirnya ketemu ke sebuah tempat yang diinginkan. 86 saya mulai pada jabatan struktural pertama sebagai Kasubag Kependudukan. Saya tidak pernah minta jabatan kepada pimpinan, ditempatkan dimanapun, berapa lama pun, saya oke aja, nggak ada beban jadinya kan. Nggak ada beban. Tapi kan kalau setelah menjadi seseorang yang ditempatkan dengan status wali kota, status tertentu kan pasti tidak pasti punya sesuatu, punya sesuatu yang akan dilakukan gitu. Nah, ketika Bang Ben betul-betul mau terjun ke politik itu apa yang mau diimpikan itu? Jadi sejarahnya berantai gitu Kang ya, karena begini cerita awalnya. Saya waktu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditugaskan oleh Pak Ismet untuk menyusun kajian pemekaran wilayah. Lalu lahirlah kajian pemekaran wilayah Tangerang Utara dan Tangerang sebelah selatan. Jadi saya di situ menyusun dengan seluruh potensinya, dengan seluruh peluang-peluangnya, kemungkinan-kemungkinannya, dan akhirnya memang Tangerang Utara belum memenuhi kriteria, Tangerang Selatan sudah memenuhi kriteria. Jadi dari situ saya rasanya punya tanggung jawab gitu. Hanya sekedar menyusun, saya harus menyelesaikan pekerjaan. Jadi saya tanggung dahulu. Jawab ya. Jadi soal tanggung jawab. Tanggung jawab melaksanakan atau menyelesaikan apa yang direncanakan. Iya, kira-kira seperti itu kan. Karena itu harus menjadi seorang wali kota. Iya. Dan alhamdulillah dipercaya oleh masyarakat gitu kan. 2 kali lagi ya? 2 kali. 3 kali dengan wakil lah gitu kan. Wakil 2 kali. Wakil 2 kali. Wali kota kemarin 1 kali, hanya 3,5 tahun kan Kang. Yang jabatan pertama itu tidak lengkap 5 tahun. Nah, sebelum masuk ke Tangsel, Bang Ben, saya pengen ngobrol soal Banten ya. Karena Bang Ben itu bagaimanapun ada Trah Banten, ada Trah dari Lengkong Kiai, di mana Lengkong itu tempat lahirnya para pemimpin besar di Tangerang Selatan, Tangerang Raya dan Banten itu sendiri sebetulnya. Nah, ini kan kita udah 25 tahun Banten berdiri ya. Tapi banyak sekali agenda-agenda yang masih perlu dibenahi kira-kira. Menurut Bang Ben itu apa yang perlu dibenahi sekarang ini di Banten tuh?
yang belum selesai. Iya. Pembangunan itu yang berhasil itu pembangunan yang tidak meninggalkan akar budayanya kan. Tidak mengorbankan akar budaya, justru dia harus berdiri di akar budaya daerah itu sendiri. Banten ini kan kita ketahui kan, karakternya, budayanya, kebiasaannya itu memang Jawara iyalah dari dulu terkenal kan. Tapi kiainya, ulamanya juga nggak kurang-kurang gitu kan. Kemudian juga birokrasinya memang dari dulu kan banyak. Punggawa-punggawa Banten gitu yang sampai ke tingkat nasional malah. Kemudian Banten itu kan daerah perdagangan kan. Kita punya diuntungkan oleh lintas wilayah dari Sumatera ke Jawa melalui Banten, pintu masuk. Dan juga santri iyalah, kota santri. Nah, ini yang harus ditunjukkan. Ada satu lagi yang belum disebut akar itu Kasepuhan. Iya. Iya. Oke, lanjut. Tidak boleh ditinggalkan bahwa Banten ini dirintis berdasarkan kerajaan yang berbasiskan Islami kan. Kasepuhan itu dulu luar biasa memperjuangkan Banten kita. Nah, Bang Ben melihat sekarang sejak Banten berdiri sampai hari ini itu belum balik ke akar atau belum tumbuh dari akarnya atau gimana? Perpaduan begini, Banten berada di persimpangan antara modernitas dengan nilai-nilai kulturalnya kan. Nah, kebingungan mungkin beberapa pihak untuk mana yang didahului, mana yang didahulukan, atau mana kolaborasinya seperti apa. Menurut saya soal modernitas melalui pembangunan yang saat ini kita jalani memang tidak bisa dinafikan, itu harus kita jalani. Tetapi harus berbasiskan kepada nilai-nilai budaya Banten itu sendiri. Di bidang pendidikan, jangan meninggalkan pesantren-pesantren kita, pesantren-pesantren besar kita, bagaimana almarhum Kiai Dimyati Baik Cilongon itu membesarkan Banten sampai ke luar negeri gitu kan, ke Arab Saudi dan seterusnya. Begitu juga Jawara-Jawara Banten kan luar biasa dulu Kang. Kita makan Tangerang ini sebagai bagian dari Banten. Nama katanya berasal dari Tengger Perang. Kita membentengi Belanda masuk ke wilayah Banten gitu, Tengger kita kan. Jadi Banten ini harus, kalau mau maju, menurut saya paling tidak Kang, itu mari kita bangkitkan nilai-nilai kultural kita dengan sentuhan-sentuhan modernitas boleh, tapi jangan ditinggalkan nilai-nilai. Jangan ditinggalkan nilai-nilai tradisional. Karena itu yang menjadi ciri khas Banten di Nusantara. Jawara, ulama, kasepuhan, kemudian perdagangan juga kan. Sekarang punya prospek yang luar biasa. Ada pula kita punya kesultanan, gitu kan. Jadi punya cerita sejarah yang banyak di situ. Betul. Itu yang sebetulnya yang bisa jadi modal Banten untuk bisa defend in the world ya. Betul. Nah, ini harus diperkenalkan, harus ada penulisan ulang. Bagaimana keemasan Banten lama Kang, dan diperkenalkan kepada anak-anak sekarang. Penulisan ulang ya. Penulisan ulang terhadap soal zaman keemasan Banten dulu. Tapi gini Bang Ben, sekarang dengan berkembangnya era digital ya, era sejalan dengan modernisasi, saya melihat ada pergeseran makna dari konsep atau makna ulama, makna Jawara gitu kan. Yang itu mungkin juga harus dipahami juga oleh pemangku kebijakan di sana gitu gitu. Mana Bang Ben tuh? Ya, memang sekarang ini peradaban manusia itu dipengaruhi atau ditandai oleh soal digitalisasi, itu tidak bisa kita cegah lagi kan. Udah sampai ke tempat tidur gitu kan urusan digitalisasi ini, bukan di dunia politik, perdagangan, ekonomi, pendidik, tapi sudah sampai ke urusan di kamar itu. Nah, makanya pengenalan Banten ke depan ke masyarakat kita dengan sentuhan-sentuhan modern yang kita miliki. Banten punya banyak pondok-pondok pesantren modern saat ini. Itu dikenalkan dan dijadikan alat digitalisasi, itu hanya alat aja kan. Misalnya gini, soal konsep Jawara. Kalau dulu orang mengartikan Jawara Banten itu sebagai secara fisik secara fisik, gagah, kumisan dan dikenal secara nasional di mana-mana Jawara Banten. Tapi apakah kejawaraan itu harus seperti itu di era sekarang itu? Yang menjadi nilai Jawara di era modern sekarang ini bukan lagi pada persoalan
dia mampu mengalahkan orang lain dengan ilmu silatnya, dengan ilmu kanuragannya, dengan segala ilmu yang. Tapi sekarang ini Jawara Banten itu harus berdiri di ilmu pengetahuan. Jawara itu harus berdiri di sopan santun. Jawara itu harus memenuhi di bidang agama dan banyak lagi yang lain, Kang. Seperti yang dicontohkan oleh Bang Ben sendiri. Bang Ben kan Jawara sebetulnya katanya kan jago silat kan. Dulu Kang, saya dari kecil memang selalu. Iya, saya dengar jago silat gitu. Iya. Dari SD kelas berapa ya? Kelas 4, kelas 5 saya belajar silat memang sampai. Dan tidak harus diefeksikan dalam bentuk kejawaraan fisik begitu kan? Tidak perlu Kak. Tapi ditujukan dengan akhlak ya. Betul. Juga pergeseran di makna ulama sekarang gitu ya. Banyak orang sekarang mudah sekali mengaku ulama. Dengan modal sorban misalnya, modal lalu teriak-teriak dan seterusnya. Padahal ulama itu kan orang yang berilmu tinggi. Betul Kang. Betul. Mungkin banyak hal yang harus direinterpretasi. Iya. Jadi jangan hafal satu ayat kemudian berani tampil gitu kan. Saya nggak pernah mau, saya nggak mampu untuk jadi khotib sholat Jumat, Kang. Karena saya bukan bidang saya dan saya tidak menguasai ilmunya. Jadi jangan memaksakan diri. Ulama itu betul-betul khatam sudah semuanya gitu kan. Bukan hanya semualah. Kita kalau berkaca ke belakang kepada Syekh Nawawi itu kan luar biasa kan. Jadi ulama sekarang ini, tapi dia harus tampil di era modern saat ini memang harus bisa tetap tidak meninggalkan konsep-konsep agama ulama dan seluruh ilmu-ilmu yang dimiliki, tetapi dia harus mampu masuk ke era modernitas saat ini kan. Dan Banten punya kesepuhan di mana semua orang menjadi tempat pulang ke sana gitu. Tempat pulang, betul. Itu jangan ditinggalkan, menjaga ekosistem kita. Iya. Oke. Sekarang Bang Ben bukan lagi calon wakil gubernur Banten dan walaupun tetap orang Banten tapi sedang menjadi seorang wali kota. Yang sudah 2 periode dan seorang wali kota yang dinilai orang cukup sukses karena tidak terlalu banyak riak-riak yang menyudutkan Bang Ben seperti banyak di tempat lain. Apa yang membuat Ben itu begitu kesannya rileks menjadi seorang wali kota di Tangsel itu? Saya hanya mencoba merangkul banyak orang, banyak pihak. Kemudian saya juga hanya ingin memberikan ruang yang cukup luas dan efektif buat masyarakat, buat kelompok-kelompok masyarakat, mau mahasiswa, mau pelaku seni, mau belajar agama dan seterusnya, bergerak di ruangnya masing-masing kan jadi dinamis kan. Pemerintah berposisi kepada pengayom. Sekarang ini pemerintah kita kan sudah diajari oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ingmandio Mangunkarso, Ingarso Turi Handayani. Ya posisi itu yang harus dijalankan. Artinya itu begini. Ketika orang lain mampu bergerak, ketika orang lain mampu berekspresi, ya pemerintah berdiri dalam posisi fasilitator aja. Jangan dia action masuk mengambil alih menjadi fasilitator dan pelayan ya. Iya. Tapi kesannya begini Bang Ben, di banyak orang di luar, karena Bang Ben itu quote and quote terlalu baik, ingin melayani banyak orang, jadi kesannya kurang fokus katanya. Oh gitu ya Kang. Gimana itu? Kalau saya kan kalau ke dalam ke pemerintah kota, saya fokus kepada bidang-bidang yang memang akan memajukan Tangerang Selatan ke depan. Bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kreatif, dan lain sebagainya. Kalau di pekerjaan utama, saya ke dalam seperti itu, Kak. Saya dorong teman-teman untuk memenuhi target rencana pembangunan jangka menengah daerah. Tapi keluar, karena saya juga milik masyarakat banyak di Tangerang Selatan ini, ayo saya rangkul semua. Itu ada hal yang berbeda ya? Iya. Jadi keluar tetap merangkul banyak orang. Dan ruang yang ke dalam fokus. Ke dalam saya tetap fokus. Sebagai wali kota yang membawahi banyak bidang dan dinas. Iya, kira-kira seperti itu. Nah sekarang yang menjadi fokus Bang Ben selama hampir 6 bulan ya menjadi wali kota yang kedua kali. Untuk ke depan tuh apa? Tangsel mau dijadiin apa nih di periode kedua ini? Gini Kang, Tangsel ini kan kota kecil, hanya 164 km. Penduduknya hanya 1,4 juta. Tapi dahsyatnya, ada beberapa hal dahsyat. Yang pertama batas wilayah. Saya sering mengatakan itu. Tapi Tangsel punya 12 perguruan tinggi, Kang. Itu dia.
Bagaimana orang bisa percaya berinvestasi di Tangerang Selatan, mendirikan sekolah tinggi, universitas, institut dan sebagainya. Artinya Tangsel bergerak harus mengarah menjadi kota pendidikan. Jadi kota pendidikan, kota pendidikan, kota pendidikan dengan fasilitasi yang sangat lengkap. Dan saya ingin mendorong terus angka rata-rata lama sekolah masyarakat kita. Target undang-undang itu 12 tahun, kita sudah 11,8 tahun loh, Kang. Saya akan dorong lagi di atas 12 tahun. Angka harapan sekolahnya kita ingin dorong sampai 14 tahun. Dan dengan demikian berarti banyak infrastruktur yang harus kita siapkan untuk masyarakat di bidang pendidikan. Jadi konsepnya adalah sekarang udah makin jelas menjadi kota pendidikan. Lead sektornya itu. Iya. Betul kan? Karena dengan pendidikan peradaban akan menjadi baik, kemudian juga yang lain-lain akan mengikuti kan? Akan mengikuti. Saya setuju itu. Kalau kemarin-kemarin kan masih bertanya-tanya, ini kemana arahnya gitu kan? Nah sekarang dari Bang Ben sudah keluar kalimat lead-nya adalah sektor pendidikan. Sektor pendidikan. Betul. Sekarang apa yang betul-betul sedang dipersiapkan secara matang itu konsepnya ke arah sana, Bang? Iya. Ada beberapa hal, Kang. Bagaimanapun banyak masyarakat kita yang tidak beruntung masuk dalam kategori miskin, duafa dan sebagainya, yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke pendidikan di berbagai jenjang. Saya siapkan beasiswa untuk mereka, Kang. Saya siapkan beasiswa. Kalau ketika gonjang-ganjing ribut soal tidak masuk PPDB, SPMB kemarin-kemarin, saya sejak 2002, Kang, sudah mengambil kebijakan yang tidak diterima di SMP negeri, saya siapkan untuk 5.000 anak beasiswa, bantuan pendidikan. Silakan bersekolah di swasta, kami fasilitasi untuk biaya bantuan pendidikan, dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Mau hafiz, anak-anak hafiz kita mau 10-20 juz mau ke perguruan tinggi, kita siapkan fasilitasinya, Kang. Ada itu? Ada itu, Kang. Ada buat guru-guru TK dan SD yang mau ke S2, mau ke S3, saya siapkan fasilitasi. Saya kerjasama dalam bentuk apa fasilitas untuk hafiz misalnya? Kita bekerja sama misalnya dengan universitas-universitas yang ada di Tangerang Selatan, dengan Unpam, dengan ITI, dengan UMJ, dengan UIN. Kalau mau masuk ke sana silahkan diterima, tapi melalui berbagai tes ya, Kang ya. Saya tidak mau intervensi ke, tapi kita fasilitasi nanti biaya. Dalam bentuk beasiswa atau apa? Beasiswa. Alhamdulillah. Beasiswa. Bahkan nanti tapi kalau untuk universitas yang ada di lingkungan Tangsel aja. Saya ingin nanti kalau anggaran kita memungkinkan, Kang, kalau umpamanya ada secara selektif anak-anak kita punya IQ yang baik, fondasi yang bagus, kenapa tidak ke luar negeri, Kang? Saya sedang rancang luar biasa gitu. Saya senang mendengarnya itu. Itu hal yang sangat baik yang menjadi harapan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Tapi ada beberapa masalah yang masih menjadi agenda lama yang belum selesai sejak periode pertama sampai kedua ini. Itu 3 hal itu. Satu soal banjir, sampah, sama macet. Sama macet, iya memang betul. 3 itu tuh. Memang luar biasa memang itu target rencana pembangunan jangka menengah daerah yang masih harus saya dorong kuat. Soal banjir, alhamdulillah, Kak, bertahap dari tadinya 130 titik banjir, sekarang udah tinggal sisa 8-11 titik banjir, Kak. Di luar persoalan curah hujan yang di atas rata-rata, kita rata-rata 30 mm per hari. Tapi kalau kemarin itu 150 mm per hari, kan. Tapi kita juga dipengaruhi oleh pintu air di Batu Belah, Kabupaten Bogor, kan. Kemudian juga kalau alokasi anggaran untuk penanganan ini, saya tiap tahun terus menggelontorkan anggaran yang tidak kecil, baik untuk rescue-nya, untuk pasca banjirnya, dan lain sebagainya, kita siapkan. Untuk sampah, alhamdulillah, Kang, kita sudah melakukan tender internasional dan sudah terpilih, nanti sampah kita akan diolah menjadi energi listrik. Sudah, itu sudah nilai investasinya 2,6 triliun, sepenuhnya menggunakan dana dari pihak swasta. Itu kapan mulai? Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah mulai bisa perjanjian kerjasama. Tahun 2026 persiapan permesinan dan groundbreaking. 2027 mudah-mudahan bisa berjalan. 2027. Kalau sekarang sampah itu dibuang ke Pandeglang, itu dalam rangka menunggu
waktu itu. Tepat. Jadi saya karena sampah ini timbulannya setiap hari. Kalau nunggu ini tentunya sementara Cipecang kita sudah over capacity ya. Over capacity. Jadi saya kerjasama dengan Pandeglang. Di sana alhamdulillah kita kerjasama untuk 4 tahun aja kan. Oke. Untuk 4 tahun aja. 4 tahun aja kerjasama di sana. Jadi karena kan banyak isu nih kontra gitu ya. Iya. Soal sampah Pandeglang gitu. Nah kalau soal macet. Nah soal macet ini Tangerang Selatan ini jalannya lalu lintasnya pemilik jalannya katakanlah begitu Kang. Ini Provinsi Banten, nasional juga tentu Kota Tangerang Selatan. Tapi alhamdulillah Kang, memang kita mencoba, visi saya adalah transportasi massal berbasiskan rel. Penyediaan itu Kang, mau MRT sudah mulai disebut sudah Kang? Di konsep atau dikerjasamakan dengan apa? Sudah kemarin sudah penandatanganan untuk kajian terlebih dahulu antara PT MRT dengan Sinarmas. Saya colek perusahaan karena kan nilai investasinya besar, nggak mungkin kalau pakai APBD. Jadi saya hanya mendorong melalui kebijakan. Alhamdulillah sudah ditandatangani. MRT rencana dari mana ke mana? MRT nanti pilihannya dalam kajian itu ada beberapa trase Kang. Dari mulai Pasar Jumat melingkar ke Ciputat, kemudian melewati BSD. Itu ada dalam kajian lah ya? Ada dalam kajian. Ya. Karena kalau enggak memang ada banyak para pengamat kalau tidak segera tangani akan stuck nih. Akan stuck betul karena jumlah kendaraan terus bertambah Kang. Sementara kita sudah lakukan pelebaran jalan, membuat jalan baru, tidak juga menyelesaikan. Jalan Ciater itu kan kita buat Kang, yang baru. Tapi ternyata Bang Ben, banyak yang perlu kita bicarakan sebetulnya. Siap. Tapi kita sudah harus segera mengakhiri karena durasi. Tapi saya satu sebelum mengakhiri ini, apa mimpi Bang Ben yang belum tercapai? Selain secara pribadi ya. Mimpi saya melahirkan kader-kader generasi-generasi berikutnya Kang. Saya sudah tidak muda lagi. Kemudian di akhir 2029 akhir masa jabatan ini tentu saya harus merenung mau kemana saya karena usia sudah 71 nanti Kang. Kalau diberikan kesehatan sama Allah gitu kan. Mimpi saya dalam melahirkan kader-kader baru baik di bidang pemerintahan, di bidang politik, di bidang maksudnya sejak ketika umur 71 lewat atau mau berhenti di politik atau mau saya begini Kang. Jadi keinginan bukan keinginan ya intuisi pribadinya sudahlah saya harus kasih kesempatan kepada anak-anak muda. Tapi kalau umpamanya memang negara ini masih membutuhkan tenaga saya, fisik saya, pikiran saya dalam posisi apapun, menulis buku kah, apalagi siap saya Kang. Siap. Baik Bang Ben. Baik Kang. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Kang Uten. Pemirsa di rumah dan di mana saja berada, demikian obrolan saya dengan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Dapni yang akrab dipanggil Bang Ben. Banyak sekali inspirasi yang didapatkan dari beliau tentang bagaimana membangun kota Tangerang Selatan tercinta ini dan cita-cita beliau ke depan ingin terus mengabdi kepada daerah, kepada kota dan kepada bangsa ini. Semoga bermanfaat. Demikian, sampai jumpa lagi bersama saya Utan Sutendi dalam podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ben. Terima kasih. Terima kasih.